Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada Bapak. Untuk materi hari ini yaitu tentang medan magnetik, yaitu bab selanjutnya setelah kemarin kita ke listrik statis, yang mana untuk medan magnetik ini dibagi menjadi dua, yaitu medan magnet dan gaya magnet. Nah, untuk itu kita akan mempelajari yang pertama yaitu medan magnet. Yang mana medan magnet ini terdiri dari solenoida, kawat berarus, toroida. Di mana untuk yang solenoida ada yang lurus pandang, ada yang berbentuk lingkaran. Ini untuk yang kawatnya. Kemudian untuk gaya magnet nanti ada yang namanya penghantar berarus, muatan bergerak, aplikasi gaya magnet, dan seterusnya. Nah, untuk itu kita kembali ke awal, yaitu kita mempelajari yang pertama yaitu tentang medan magnet. Nah, ini yang pertama. Medan magnet adalah ruang di sekitar magnet yang masih terpengaruh oleh gaya magnet. Nah, contohnya ini dari gambar kita lihat ya. Ini sebuah magnet yang mana magnet ini mempunyai sebuah gaya yang keluar dari kutub utara menuju ke kutub selatan. Nah, di sini berbentuk garis gaya magnet, ya. Nah, di sini bentuknya sangat rapi, tidak acak-acakan. Di sini kita lihat di sini arahnya dari kutub utara masuk ke kutub selatan. Begitu juga yang di sebelah kanan, dari kutub utara menuju ke kutub selatan. Nah, ini adalah merupakan bentuk bahwa kenyataannya di sekitar magnet itu ada daerah-daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet di sini. Yang mana semakin dia dekat dengan intinya, maka pengaruhnya akan semakin besar. Tapi ketika dia semakin menjauh, maka dia akan semakin mengecil. Tapi tetap dia keluar dari kutub utara menuju kutub selatan. Nah, ini ada dua bentuk, yaitu bentuk bar magnetik dan yang kedua bentuk horse magnetik. Nah, di sini bentuknya seperti ini ya. Kita lihat semuanya masuk dari keluar kutub utara, masuk ke kutub selatan. Nah, ini jadi intinya medan magnet adalah ruang di sekitar magnet yang masih terpengaruh oleh gaya magnet. Nah, di sini. Ini contoh dari medan magnet. Nah, itu. Kemudian kita lihat medan magnet yang disebabkan oleh muatan listrik yang bergerak dengan kecepatan konstan sebesar V dirumuskan dengan B sama dengan mu 0 kali Q kali V sin theta per R pangkat 2 4 pi. Atau bisa digabung 4 pi R pangkat 2. Nah, dengan mengganti nilai Q dengan nilai dQ atau diferensiabel Q, maka persamaan di atas dapat dituliskan menjadi seperti ini. Nah, ini rumusnya yang harus kalian hafalkan kalau bisa ya. dB sama dengan mu 0 I dL sin theta per 4 pi R pangkat 2. Dengan I sama dengan N Q V kali A. Nah, keterangannya kita lihat. K adalah konstanta yang besarnya mu 0 per 2 pi. Mu 0 per 2 pi. Nah, sama dengan 2 kali 10 pangkat 7 Weber per ampere meter. Nah, ini satuan dari K. Kemudian I kuat arus, I kuat arus yang mengalir adalah satuannya ampere. DL panjang elemen satuannya meter, theta sudut antara R dan DL. Sedangkan R jarak titik ke elemen penghantar satuannya adalah meter, dan dB kuat medan magnet di titik B. Persamaan ini dikenal dengan persamaan Biot-Savart. Nah, ini persamaan ini dikenal dengan persamaan Biot-Savart. Dua orang ilmuwan bernama Biot dan Savart. Oke, selanjutnya untuk menentukan arah medan magnet di sekitar kawat berarus listrik, kita dapat menggunakan kaidah tangan kanan. Bila keempat jari kita menggenggam kawat dengan ibu jari mengarah pada arus, maka
arus medan magnet ditentukan oleh arah putaran keempat jari tersebut. Jadi intinya bahwa untuk menentukan arah medan magnet kita bisa menggenggamkan jari, ya, menggenggam jari. Jadi tangan kanan ya, ini menggunakan kaidah tangan kanan. Bila keempat jari kita menggenggam kawat dengan ibu jari mengarah pada arus, maka arah medan magnet ditentukan oleh arah putaran keempat jari. Jadi yang jempolnya itu adalah arah arusnya, dan jari-jari yang menggenggam kawat itu adalah arah dari medan magnet putarannya, ya. Oke. Hukum Ampere juga dapat digunakan untuk menentukan besar medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik pada bagian jenis bentuk penghantar. Oke ya, Bapak kira sangat mengerti tentang kaidah tangan kanan ini, bisa kalian praktekkan nanti ya. Kemudian apabila terdapat arus listrik dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu flux BDL sama dengan mu0 kali I. Dengan keterangan seperti ini, bisa kalian baca sendiri ya. Oke, selanjutnya. Sekarang kita masuk ke medan magnet di sekitar penghantar lurus panjang berarus. Nah, hukum Biot-Savart adalah untuk mencari medan magnet di sekitar penghantar lurus. Nah, kita lihat di sini nih. Nah, ini gambarnya. Ya, gambar dari sebuah penghantar lurus ya. Di sini ada bentukan dari arah-arahnya ya. Kita lihat bahwa hukum Biot-Savart dapat juga dituliskan menjadi B sama dengan mu0 I per 2 pi A, di mana I besar kuat arus, A jarak titik dari penghantar, mu0 besarnya 4 pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter, B induksi magnetik Weber per meter kuadrat atau Tesla. Ya, atau Tesla. Nah, kita lihat di situ ya, dari gambarnya. Jadi kalau nanti ada pertanyaan medan magnet di penghantar lurus panjang, maka rumusnya adalah ini. Rumusnya adalah ini. Ini rumus dari medan magnet di penghantar lurus panjang. Sebagai gambar ini adalah gambar dari Biot-Savart tadi, rumus yang terdepan, yang paling depan tadi. Nah, ini kita lihat. Berikutnya, contohnya kita lihat dua buah penghantar disejajar dialiri arus sebesar 4 ampere dengan arah berlawanan, ya. Kedua penghantar tersebut terpisah sejauh 10 cm. Tentukanlah induksi magnetik di tengah-tengah kedua penghantar tersebut. Nah, ini arahnya, yang sini arahnya ke atas, yang ini arahnya ke bawah. Keduanya terpisah sejauh 10 cm, di tengah-tengahnya berarti di sini 5 cm. Karena yang ditanya apa nih? Yang ditanya tentukanlah induksi magnetik di tengah-tengah dua penghantar. Berarti di sini. Di sini 5 cm, di sini 5 cm. Oke. Nah, diketahui I sama dengan 4A. A adalah 5 kali 10 pangkat 5 kali 10 cm. Nah, pangkat min 2 ya. Jadikan meter ya. Jadikan meter dari pangkat min 2. Nah, di sini maka yang ditanya adalah berapa induksinya? Ya, berapa induksi di tengah-tengahnya ini? Anggaplah ini adalah P. Jawabnya adalah BP sama dengan B1 plus B2. Kenapa ada B1 dan B2? Di sini adalah B1, ini B2, nah, kan ya. Nah, di sini yang pertama B1-nya adalah mu0 I1 per 2 pi A ditambah mu0 I2 plus 2 pi A kuadrat, di mana I1 sama dengan I2 besarnya 4 ampere. Sedangkan A1 sama dengan A2 besarnya berapa? 5 kali 10 pangkat min 2. Kita masukkan semuanya ya, ini secara matematik bisa kalian gabungkan. Jadi ini kan sama ini ya. Jadi 2 kali mu0 I per 2 pi A sama dengan mu0 I per pi A. Bisa kita seperti itu kan? Ya, menjadi masukkan mu0-nya adalah 4 pi kali 10 pangkat min 7 kali I-nya adalah 4 per pi kali 5 kali 10 pangkat min 2. Maka ini pi-nya habis ya, pi-nya habis, tinggal dikalikan saja, dibagi dengan 5 ya, menjadi di tengah-tengahnya ada menjadi 3,2 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Ini jawaban untuk soal pertama. Kemudian yang kedua yaitu
medan magnet di sekitar penghantar berbentuk lingkaran. Nah ini, kita lihat. Hukum Biot-Savart adalah mencari medan magnet di sekitar penghantar lurus. Perumusan untuk medan magnetik di pusat penghantar bentuk lingkaran dapat dituliskan menjadi B sama dengan mu0 I per 2 pi A. mu0 I per 2 pi A. Bila penghantar terdiri dari N lilitan, maka besar induksi magnetik di pusat lingkaran menjadi B sama dengan mu0 I N besar per 2 pi A. 2A. Nah, kita lihat. Ini untuk jika terdiri dari N lilitan. Nah, kita lihat di sini. Contohnya. Sebuah kawat melingkar, sebuah kawat melingkar dengan jari-jari 20 cm dialiri arus 0,5 ampere, tentukan besar dan arah medan magnet di pusat lingkaran. Nah, di pusat lingkaran berarti di sini, pusat lingkaran. Ini A-nya di sini, yang kita lihat A-nya 20, sudah tahu. Jadi 2 kali 10 pangkat minus 1 meter. Ditanya adalah di pusat lingkarannya, Mas. Jawaban seperti tadi yang kemarin tadi rumusnya yaitu B sama dengan mu0 I per 2A. mu0 I per 2A. Jadi kita masukkan mu0-nya 4pi kali 10 pangkat min 7 kali 0,5 per 2 kali 2 kali 10 pangkat min 1. Jawabannya adalah 5pi kali 10 pangkat min 7 Tesla. Oke. Medan magnet di sekitar toroida. Toroida adalah merupakan gulungan kawat yang dibuat melingkar, dan karena sifatnya yang simetri dari toroida, maka besar medan magnet di setiap titik adalah ini, B sama dengan mu0 IN per 2 PR. Ya, kalau kita lihat rumusnya hampir sama semua, tapi insya Allah kalian bisa menghafalkannya ya, di mana N banyak lilitan toroida, I kuat arus yang mengalir, R jari-jari toroida. Nah, di sini. Ini ada toroida, sebuah gulungan kawat yang melingkar. Nah, ini. Nah, ini arahnya, ya ini arusnya masuk ke sana. Oke? Nah, ini rumusnya, harus diingat itu. Contoh soalnya, sebuah toroida terdiri atas 200 lilitan, besar induksi magnetik di pusat toroida adalah 2 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Tentukanlah besar arus yang dialiri pada toroida jika jari-jari toroida 25 cm. Nah, ini diketahui. N 200 lilitan, B-nya 2 kali 10 pangkat min 5 Tesla, R 25 cm atau 25 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, maka yang ditanya adalah besar arus. Nah, tadi kan besar arus yang pada toroida, ya. Maka dari persamaan B sama dengan mu0 IN per 2 PR kita ubah menjadi I sama dengan B kali 2 PR per mu0 I. Berarti ini kan dibalik, ini dikalikan ke sana, yang ini menjadi pembagi. Oke ya, menjadi pembagi. Menjadi I sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5 kali 2pi kali 25 kali 10 pangkat min 2. Dibagi 4pi kali 10 pangkat min 7 kali 200. Jawabnya adalah 0,125 ampere. Nah, Pak Kira cukup mengerti ya. Kemudian solenoida merupakan gulungan kawat berupa tabung yang memanjang. Untuk menentukan besar medan magnet di sekitar solenoida, kita dapat menggunakan hukum Biot-Savart dan hukum Ampere. Kita lihat di sini. Ini adalah sebuah sumber tegangan atau bisa disebut sebagai galvanometer. Di sini dia kemudian ada sebuah kawat yang berupa gulungan yang memanjang. Nah, ini disebut sebagai solenoida. Nah, di sini solenoida. Oke. Kemudian di mana untuk perumusan solenoida itu adalah B sama dengan mu0 IN per L. Di mana mu0 4pi kali 10 min 7, I sama dengan kuat arus. Nah, ini selanjutnya N kecil adalah N besar per L atau jumlah lilitan persatuan panjang. Jumlah lilitannya N besar, L panjang solenoida. Ini untuk rumus yang pertama. Rumus yang kedua, ini adalah rumus untuk induksi magnetik di pusat solenoida. Sedangkan di yang kedua, induksi magnetik di salah satu ujung solenoida itu dirumuskan dengan B sama dengan mu0 I kali N per L. Nah, ini ada dua rumus ya. Bisa perbedaannya
kita lihat di ujung sama ini, ya. Nah, contohnya, suatu solenoida memiliki panjang 80 cm dan terdiri atas 200 lilitan. Maka panjang solenoida diisi bahan yang memiliki permeabilitas relatif 200 sehingga arus yang dialurkan sebesar 2 ampere. Berapakah besar medan magnetiknya? Nah, ini kita lihat. Bisa kalian hitung sendiri, ya. Bisa kalian hitung. Misalnya segitu, ya. Ini tadinya adalah B, rumusnya ini, ya. Mereka bisa medan di salah satu ujungnya. Nah, rumus tadi apa? B sama dengan mu 0 I N per 2L. Maaf tadi rumusnya tadi kurang, yang di ujung kurang angka 2 ya, kurang dibaginya ya. Ya, tadi bisa dikoreksi, rumus tadi kurang angka 2-nya, maaf. Nanti bisa kita koreksi lagi, oke ya. Nah, untuk itu kita masukkan ini semuanya, masukkan rumus-rumusnya menjadi 200 kali 4pi kali 10 pangkat min 7 kali 200 dibagi 2 kali 10 0,8 sama dengan 2pi kali 10 pangkat min 2 Tesla. Nah, itu adalah hasil dari untuk solenoida. Mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Kita akan lanjutkan setelah kita latihan soal lagi, kemudian kita lanjutkan ke gaya magnet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.